Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fitri Uluhyati dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saat ini saya berada di daerah Desa Lingga Mekar untuk mewawancarai warga sekitar tentang isu politik di tahun 2024. Baik, Ibu, apakah Ibu sudah tahu pada 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi sebagai presiden? Oh, sebelumnya saya bukan mau apa sih? Sebenarnya ibu juga nggak melek politik gitu ya. Jadi saya akan berusaha menjawab semaksimal mungkin gitu ya. Ya, di tahun 2024 nanti akan ada pemilihan presiden lagi, karena yang saya tahu tentang pemilu itu presiden dan wakil presiden yang sudah menjabat 2 kali periode masa pemerintahan itu tidak bisa lagi mencalonkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden untuk yang ketiga kalinya. Jadi ya 2024 ia tahu akan ada pemilihan presiden gitu. Baik, melihat pemerintahan Pak Jokowi nih, menurut Ibu program apa yang perlu dilanjutkan? Program yang dilanjutkan, menurut saya itu yang perlu dilanjutkan yaitu pembangunan infrastruktur gitu. Jadi meski sudah berganti pemimpin, program-program dari program-program yang sudah direncanakan oleh Bapak Jokowi itu pada masa pemerintahan Pak Jokowi itu, meskipun nanti ganti pemimpin gitu kan, mesti tetap harus dilanjutkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur itu di seluruh wilayah Indonesia, seperti infrastruktur berupa jalan-jalan desa atau ke pelosok gitu kan. Yaitu jadi infrastruktur itu yang membawa kita untuk berkompetensi bersaing dengan negara lain gitu. Jadi karena setiap negara yang maju itu pasti memiliki infrastruktur yang baik. Karena itu pemerintahan pun membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan gitu kan, yang semua itu akan mempermudah masyarakat kita itu untuk beraktivitas gitu. Jadi yang sekarang contohnya Kuningan Jakarta kan, yang tadinya bisa mencapai perjalanan lebih kurang 6 jam lebih gitu kan, sekarang kan bisa 3 jam gitu ya. Jadi itu akan lebih mudah dan cepat gitu ya. Iya. Jadi seperti infrastrukturnya meski diperbanyak lagi ke tiap-tiap kota gitu. Pemerintahan kan tidak ada yang sempurna 100% nih, pasti ada kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau ada yang belum di pemerintahan Pak Jokowi saat ini? Sebenarnya program Jokowi itu udah sangat banyak ya. Kita tidak perlu menambahkan program-program yang lain menurut saya gitu kan, karena program-program yang ditetapkan aja itu masih belum 100% sempurna itu ya. Nah itu jadi ya tinggal kita melanjutkan aja program-program yang belum terselesaikan gitu kan, supaya tidak tumpang tindih begitu. Jangan sampai pemimpin yang satu sudah mengerjakan, tidak dilanjutkan oleh pemimpin yang baru gitu kan. Itu yang paling bahaya gitu. Seperti contohnya kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, terus ganti pemimpin lagi yang baru, kita mulai lagi dari TK gitu. Jadi kapan kita lulusnya, kapan kita majunya begitu. Nah, menurut Ibu lebih penting mana nih, sosok presiden yang tampaknya merakyat, gagah atau cerdas? Merakyat, gagah, cerdas. Menurut saya kalau ketiganya itu ya penting semua ya, sempurna gitu kan kalau tiga-tiganya kayak seperti itu. Jadi merakyat, gagah, cerdas itu bisa dibilang sempurna lah. Tapi salah satu pemimpin yang menurut saya yang berkarismatik itu yang sulit ditemukan di era zaman sekarang itu ya seperti seperti Pak Presiden Soekarno gitu kan.
ya zaman dahulu gitu kan, seperti saya sering membaca-baca gitu kan ya. Terus kayaknya beliau itu mampu menjadi panutan karena dapat membuat orang itu berubah dan melaksanakan banyak hal begitu kan. Banyak sekali perubahan-perubahan yang pada masa pemerintahan Soekarno itu Indonesia itu menjadi lebih baik lah gitu ya, banyak perubahan-perubahan. Jadi gaya kepemimpinan yang tegas, berani, cerdas, merakyat, bahkan gagah, yaitu akan memiliki daya tarik dan kekuatan energi bagi masyarakat gitu kan, yang luar biasa, yang dapat mempengaruhi banyak orang sehingga bisa dipercaya oleh semuanya begitu. Lalu bagaimana sih kriteria yang Ibu harapkan? Kriterianya ya itu kayak tadi ya, kriteria seorang presiden menurut saya yaitu merakyat, gagah, cerdas, kayak tadi itu, berani, bisa menjadikan negara Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju gitu kan, terutama di bidang perekonomiannya ya. Jadi urusan pemulihan perekonomian karena pandemi aja belum selesai kan, ya jangan ditambah lagi belum ditambah BBM naik, belum yang lain gitu kan. Jadi rakyat Indonesia itu sebenarnya menangis gitu. Jadi jangan sampai dampak ke masyarakat itu buruk begitu. Lalu ada apa tidak nih nama, menurut Ibu ada apa tidak nama sosok tokoh yang Ibu miliki sesuai harapan Ibu? Kayaknya Anies Baswedan ya menurut saya ya, Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Menurut saya sepertinya beliau itu seorang pemimpin yang akan sukses lah melanjutkan program pemimpin sebelumnya. Dan Anies Baswedan itu menurut saya bisa mewujudkan janji-janji dan ekspektasi yang sesuai masyarakat inginkan. Menurut saya seperti itu Anies Baswedan. Baik, menurut Ibu Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Partai lebih baik dipimpin oleh partai apa? Sebenarnya sebaik apapun sosok pemimpin yang diambil dari partai yang baik pun, itu menurut saya tidak menjamin Indonesia menjadi lebih baik gitu. Jadi partai itu tidak bisa menentukan itu Indonesia bisa menjadi lebih baik, karena zaman sekarang itu partai itu malah berkoalisi dengan partai yang lain sehingga tidak bisa menentukan begitu. Partai apa saja yang penting amanah gitu ya, dan bisa menjadikan negara Indonesia itu bisa lebih maju lagi dan rakyat itu tidak sengsara, intinya seperti itu. Lalu apa harapan Ibu terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Harapan pemerintahan di 2024 ya seperti yang lain juga ya, pasti akan memiliki harapan yang lebih baik gitu ya. Harapannya yaitu semoga nanti presiden yang baru, nanti siapa saja presiden yang baru, semoga dapat membuktikan dan menyelesaikan janji-janji yang sudah dijanjikan gitu kepada masyarakatnya gitu. Siapapun presidennya, semoga Indonesia bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, dan Indonesia juga tidak kalah saing sama negara lain gitu. Jadi intinya yang paling utama itu masyarakat ya. Jangan hanya menjanjikan kepada pejabat-pejabat yang di atasnya. Jadi yang ke bawahnya juga harus merata begitu. Nah, itu harapannya. Teteh, apakah Teteh udah tahu kalau nanti 2024 tuh bakal ada pemilihan presiden dan nanti Pak Jokowi nggak bakal bisa untuk mencalonkan jadi presiden lagi? Untuk pencalonan presiden saya udah tahu, terus Pak Jokowi udah nggak bisa jalanin juga udah tahu, soalnya dia kan udah 2 periode ya. Jadi untuk tahun depan dia udah nggak bisa nyalonin lagi sih, soalnya udah 2 periode. Oke, melihat pemerintahan Pak Jokowi nih, menurut Teteh program apa yang bakal harus dilanjutkan? Yang harus dilanjutkan itu apa aja ya? Pertama mungkin pembangunan ya, pembangunan ke pelosok-pelosok desa, desa-desa terpencil, soalnya
menurut saya sih penting ya, kalau misalnya di satu desa itu misalnya ada seseorang yang sakit, untuk ke puskesmasnya atau untuk berobatnya itu susah karena jalannya itu belum bagus misalnya. Kalau misalnya jalan ke pelosok-pelosok desa sudah dibangun, jadi kan aksesnya juga mungkin lebih gampang lagi gitu. Terus yang kedua mungkin ini kartu prakerja ya. Kalau kartu prakerja dulu kan dikenalnya itu kan pengangguran katanya dikasih digaji gitu ya. Ya kalau menurut saya sih itu penting ya, soalnya untuk modal mereka juga sih Mbak, misalnya untuk melamar gitu ya, apalagi kalau yang merantau, mungkin dia kan harus sewa kosan dulu sebelum dia dapat kerjaan atau dapat panggilan, terus kan butuh mungkin fotokopi, beli emas, beli jilid atau apa gitu ya, itu. Terus yang terakhir mungkin program ini stunting untuk anak-anak. Nih, pemerintahan kan tidak ada yang 100% sempurna kan. Pasti ada aja kekurangannya. Nah, sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau ada yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi? Paling ini sih membuka kembali lapangan pekerjaan, soalnya kan dalam belakangan ini kan menghadapi suatu pandemi, terus ada dampaknya ya, itu di PHK, lapangan pekerjaan pada tutup untuk sekarang atau untuk nanti yang menjabat baru diharapkan untuk bisa membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Terus ini sih harga-harga pengennya sih pada turun ya, apalagi kita yang jualan kayak gini kan, jadi gimana ya, kalau misalnya kita naikin harganya pembeli kita juga pada ngomel, tapi kitanya juga emang dari distributornya itu belinya harganya udah pada naik gitu loh. Nih, ada apa tidak nama sosok tokoh yang memiliki sesuai harapan tetap? Siapa ya nama ya? Kalau sosok sih paling ya itu dia sih Kak, yang jujur sih, pertama harus jujur, amanah, dan ya itu dia nggak ngumbar janji-janji manisnya aja gitu loh. Gitu sih. Kalau nama belum ada ini deh. Terus menurut Teteh nih, Indonesia itu lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau menurut saya partai apapun itu, asalkan nanti calonnya itu tujuannya bagus, tujuannya bisa lebih maju negara kita, ya saya dukung aja sih. Kalau dari partai apapun itu saya nggak ini. Terus nih, harapan Teteh terhadap pemerintahan berikutnya di tahun 2024 itu apa? Harapannya yaitu dia kembali ke poin yang tadi, pengennya sih harga-harga pada turun sih. Itu sih yang berarti ekonominya iya, harus lebih ekonominya baik, lebih baik. Oke. Kakak udah tahu kalau nanti tahun 2024 tuh bakal ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah nggak bisa lagi tuh milih presiden. Iya, tahu. Oke, melihat pemerintahan Pak Jokowi nih, menurut kakak program apa yang perlu dilanjutkan? Kalau menurut saya dari semua program yang Bapak Jokowi jalankan, untuk kedepannya mungkin untuk melanjutkan tentang keluarga sejahtera, PKH, pendidikan, sama Jamkesmas atau BPJS deh yang harus dilanjutkan. Oke, pemerintahan kan nggak ada yang 100% sempurna nih, pasti ada aja kekurangannya. Menurut kakak, sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, menurut kakak apa aja sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Jokowi ini? Kalau untuk pemerintahan selanjutnya, mungkin pemerintah harus lebih transparan terhadap suara-suara rakyat, terhadap apa aja sih yang ada di dalam pemerintahan itu. Seperti bantuan yang seharusnya sekian, tapi ke rakyat datangnya hanya sekian. Itu harus segera dituntaskan lagi, ditransparankan lagi, dan ditelusuri lagi. Untuk oknum-oknum yang korupsi ataupun yang nakal, itu harus dicari lagi, beri hukuman yang setimpal, jangan hanya bisa menghukum rakyat yang kecil seperti itu.
Menurut kakak mana sih yang lebih penting, sosok presiden yang tampaknya merakyat, yang gagah atau yang cerdas? Kalau menurut saya merakyat boleh, cerdas juga harus. Tapi menurut saya pemimpin yang benar-benar dibutuhkan rakyat itu pemimpin yang mendengarkan apa itu suara rakyat. Itu pemimpin yang bisa menjadikan pemimpin untuk rakyatnya, seperti itu. Oke. Terus kriteria yang kakak harapkan tuh kayak gimana? Kriteria apa nih? Presiden. Kriteria presiden ya seperti itu. Presiden yang mendengarkan rakyatnya, presiden yang transparan terhadap semua yang ada di pemerintahan, presiden yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Ada apa enggak nih nama sosok tokoh yang kakak pengen jadiin presiden, kriteria kakak? Kalau Nama menurut atau saya ada sosok, mungkin kita tahu presiden-presiden kita terdahulu itu beradat Jawa. Mungkin supaya lebih beda aja kali ya, kayak Ridwan Kamil kan dari Sunda, mungkin itu bisa. Kenapa saya pilih Ridwan Kamil? Karena Ridwan Kamil itu dia cerdas, dia berwibawa, dia merakyat, dia mendengarkan suara rakyat, dia memberikan saran-saran terhadap rakyat, membantu rakyat, dan dia juga merakyat. Seperti Bapak Jokowi juga, dia merakyat, belusukan, suka memperbaiki apa yang kurang di pemerintahan dia itu. Oke. Terus menurut kakak Indonesia tuh lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau partai, saya tidak terlalu paham tentang partai, saya tidak terlalu mengerti. Bagi saya semua partai sama saja. Karena di Indonesia itu yang paling kuat adalah partai yang paling banyak ditunjuk, ya saya hanya mengikuti saja. Oke. Terus nih kakak sebagai pemuda di desa ini, harapan kakak untuk Indonesia di 2024 tuh kayak gimana? Harapan saya di Indonesia 2024, semoga harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia itu stabil, karena tidak semuanya itu menengah ke atas, banyak rakyat yang menengah ke bawah. Semoga pemerintahannya menstabilkan semuanya. Lalu untuk politik, untuk pejabat, semuanya mendengarkan apa yang rakyat inginkan. Karena pejabat kan dipilih oleh rakyat, jadi pejabat juga harus mendengarkan suara rakyat. Pejabat butuh suara rakyat, dan pejabat harus mendengarkan suara rakyat. Oke. Terima kasih kak. Sama-sama. Oke, baik. Kesimpulan dari wawancara salah satu warga Desa Linggamekar adalah mereka ingin pemerintahan di 2024 itu lebih baik lagi, seperti ekonominya itu stabil lagi, dan pejabat itu harus lebih aware dengan masyarakatnya, selalu mendengarkan suara masyarakat dan tidak egois. Lalu program Pak Jokowi yang mereka harapkan untuk dilanjutkan yaitu seperti infrastruktur jalan pelosok, lalu program stunting pada anak yang kurang gizi dan kurang sehat, terus program BPJS yang mereka harapkan itu agar diteruskan dan tidak diberhentikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.